Pemuda lajang asal desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Heru Erwanto, memutuskan berhenti kerja sebagai sopir mobil rental. Uang tinggal selembar lagi. Ini caranya pas cari kerja nih. Kerja apa tapi ya? Tekadnya ingin memperbaiki taraf hidup. Heru semangat untuk mengais rejeki lewat kerjaan yang lain. Di desa Wedoro Sukun, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pasangan suami istri Manto dan Yanti memiliki 2 orang putri, Clara dan Fani. Alhamdulillah ya Pak, warung kita makin rame. Iya Bu, lumayan Bu. Bisa buat nambah-nambah jajan anak sekolah. Iya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan lah. Selepas pagi, Manto sudah bebenah di kedai kopi miliknya. Dari kedai ini jugalah Manto menghidupi keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita mau berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati di jalannya ya. Iya Pak. Sekolah yang pintar ya, jangan nakal ya. Siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena kita udah gede ya Bu ya. Iya Pak. Langkah Heru terhenti di kedai kopi milik Manto. Sementara Yanti, sang pemilik kedai kopi, tengah berbenah menunggu pembeli. Bu, permisi. Iya Mas. Saya pesan kopinya 1 ya Bu. Iya, silahkan duduk. Ini kopinya Mas. Terima kasih ya Bu. Sepertinya lelah banget. Dari mana toh? Iya Bu, saya habis cari kerjaan Bu. Oh gitu. Memangnya belum pernah kerja? Sudah Bu, sebelumnya saya supir travel, tapi sekarang udah nggak kerja lagi Bu. Kebetulan banget Mas, saya ini lagi nyari orang yang mau kerja. Ya kalau Masnya mau kerja di sini ya monggo. Bisa tinggal di sini, terus sembari jagain warung saya. Oh, boleh Bu. Boleh Bu, kalau gitu saya boleh Bu kerja di sini? Iya, mulai besok ya? Oh, iya Bu, terima kasih ya Bu. Oh ya Bu, kenalin, nama saya Heru. Heru pada akhirnya diterima bekerja dan menetap di kedai kopi milik keluarga Manto dan Yanti. Mas Heru, Ibu, iya Bu. gimana? Lancar toh? Alhamdulillah Bu, lancar. Ini daftar menunya. Kamu tahu Heru nggak? terlihat bersemangat Oh, ketika baik, Bu. Yanti memberi arahan Tapi jangan tentang lupa pekerjaan bilang dulu yang biar harus bersih. ia lakukan. Iya Bu, baik. Beberapa bulan Heru bekerja, lalu ada hal yang membuat Yanti gusar. Seringkali ia kehilangan beberapa barang miliknya. Adalah Heru yang kemudian menjadi tertuduh. Mas Heru, Iya Bu. uang yang 500.000 tak taruh di laci itu kamu lihat nggak ya? Kok hilang ya? Saya nggak tahu Bu. Lagian juga saya nggak berani Bu buka laci. Tapi kok nggak ada ya? Hilang. Jangan-jangan kamu yang ambil. Baru aja Bu kerja hitungan bulan, udah dituduh ambil uang. Asal Bu tahu ya, saya tuh nggak suka dituduh Bu. Mas Heru, tunggu. Jangan pergi dulu. Tuduhan Yanti Taruh kepada di mana Heru ya tidak uangnya? terbukti karena ternyata uang Yanti terselip. Mas. Ibu mohon maaf ya. Ibu udah nuduh kamu. Ternyata uangnya keselip.
ibu lupa narok. Terus kamu tetap kerja di sini ya. Makanya Bu, kalau naruh uang tuh hati-hati. Kalau bukan sama Ibu, saya nggak mau lagi Bu kerja di sini. Iya Mas, sekali lagi Ibu minta maaf ya. Ya udah, kerja lagi ya. Suatu hari, hati Heru dibikin bergetar ketika Yanti memperkenalkan kedua putrinya, Clara dan Fani. Assalamualaikum. Pandangan Heru seperti tak ingin lepas ke arah Fani. Ia terpesona. Mas Heru, kok bengong toh? Ada apa? Enggak Bu, mereka berdua ini siapa ya Bu? Oh, ini anak-anak saya, Fani sama Clara. Fani, Clara, kenalin. Ini Mas Heru yang suka bantuin ibu di warung. Fani, Mas. Sejak pertemuan itu Heru merasa terpikat oleh Fani. Sorot matanya mengisyaratkan rasa suka yang menggebu. Anaknya cantik-cantik, kayaknya mewarisi kecantikan ibunya. Bisa aja kamu ini. Yowes, aku tak pamit ya. Masih ada urusan di rumah. Kamu jaga warungnya yang bener. Iya ya? Bu. Oh iya Bu, lain kali anaknya diajakin main ke sini Bu ya. Bisa aja. Gak nyangka ya, Bu Yanti anaknya cantik dan ayu. Apalagi Fani. Aku jatuh hati sama dia. Akankah Fani mau menerima Heru atau malah menolaknya? Ikuti kelanjutan ceritanya tetaplah di Waspada selepas jeda. Pagi itu, Fani dan ibunya sibuk membersihkan halaman rumah. Lalu Heru datang dengan segepok rindu hanya demi menemui Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Heru, duduk sini. Oh, iya Bu, makasih Bu. Tumben, kamu datang ke rumah. Ada apa? Iya Bu, maaf ya Bu, kalau saya datang nggak ngabarin Ibu dulu. Gini loh Bu, saya itu suka Bu sama Fani. Maksudnya kamu itu suka sama Fani anak saya? Apa kamu itu bercanda ya? Ibu nggak salah dengar apa? Iya Bu, saya serius Bu, saya nggak bercanda Bu. Mas bisa aja. Gini. Fani ini kan masih kuliah. Jadi belum waktunya dia dekat sama laki-laki. Lah nanti kalau memang jodoh ya ndak kemana. Udah sana, kamu buka warung, ini sudah siang loh. Ayo. Oh, ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Wajah Heru mengisyaratkan kekecewaan ketika Yanti belum memperbolehkan Fani anaknya untuk menjalin hubungan kasih dengan alasan anaknya masih sekolah. Walau dihantui rasa kecewa, Heru masih semangat bekerja di kedai milik Yanti sambil menunggu kepastian jawaban cintanya dari Fani. Dek Fani. Mas Heru, Iya Bu. stok kopi masih ada ndak? Masih Bu, tapi gulanya aja Bu yang mau habis. Oh ya wes, nanti kamu beli ya pasar. Iya Bu. Oh iya Dek Fani, ngomong-ngomong, yang waktu itu loh, udah tak jawabannya belum? Kan ibu sudah bilang, Mas. Aku masih kuliah. Mas Heru, gimana toh? Saya kan udah pernah bilang, belum waktunya. Iya Bu, namanya juga usaha. Ya wes, jangan lupa beli gulanya, ya. Ayo Van, pulang. Ayo Mas, duluan ya.
ngomong apa. Setiap ada yang hilang, saya terus yang dituduh. Asal ibu tahu ya, omongan ibu itu selalu nyakitin hati saya. Ini caranya, saya keluar aja, Bu. Mas Heru, Mas Heru. Heru kecewa dan sakit hati. Ia pun memutuskan berhenti bekerja di kedai kopi milik Yanti. Heru berniat menemui Fani agar menyampaikan perihal sakit hatinya karena sering disindir oleh ibunya dengan kalimat tikus berkepala hitam. Permisi. Misi. Dek Clara. Ya Mas? Saya lagi nungguin Mbak Fani. Yaudah masuk dulu Mas. Oh iya. Kepada Heru, Clara memberitahu kalau Fani belum pulang. Heru pun disuruh menunggu. Silakan duduk Mas. Tunggu di sini dulu ya Mas. Iya. Sebentar lagi Mbak Fani pulang kok. Aku masuk dulu ya. Iya. Hampir 1 jam menunggu Fani tiba di rumahnya. Heru menunggu dengan cemas, langsung menyapa Fani dengan tegas. Pertanyaan Heru bersambut sinis dari Fani. Ngapain kamu Mas? Fani, tolong ya bilangin sama ibu kamu. Jangan suka nyindir saya. Sampai orang lain ikut nyindir saya juga. Ya kamu ngomonglah sama ibu aku. Ngapain ngomong sama aku? Sopan kamu Mas. Minggir. Kurang ajar. Heru yang marah kemudian menarik tangan kanan Fani menuju ruang dalam keluarga. Fani coba melawan. Namun Heru semakin kuat membekap. Diam! Fani meronta dan berteriak. Clara yang mendengar berupaya melepaskan Fani dari cengkraman Heru. Clara tak berdaya. Ia berlari ke dapur tergesa-gesa. Clara acungkan sebuah pisau ke arah Heru. Pisau di tangan Clara lalu berhasil Heru rebut. Seketika mengenai leher Clara hingga luka dan mengeluarkan darah. Clara tersungkur. Melihat adiknya tersungkur tak bernafas, Fani terus meronta sambil berteriak-teriak. Heru semakin panik, lalu membekap mulut dan mencekik Fani sekuat tenaga hingga Fani tewas. Dua nyawa tumpas di tangan Heru. Panik dan takut, Heru mencari cara menghilangkan jejak. Sebuah sumur ia temukan di bagian belakang rumah. Selanjutnya, Heru menarik jasad kakak beradik dan memasukkannya ke dalam sumur. Sadis. Aksi jahat Heru terus berlanjut. Sejumlah barang milik Fani diambil oleh Heru. Aksi bejat Heru, 2 nyawa tumpas di tangannya. Ia kabur. Lalu bagaimana polisi melacaknya? Terus ikuti Waspada, selepas jeda akan kembali.
Setelah berjalan cukup jauh, Heru berhenti dan meninggalkan mobil di kawasan Tambak, Gresik, Jawa Timur. Kemudian Heru bersembunyi di sebuah penginapan tidak jauh dari lokasi mobil ditinggalkan. Malam itu, Yanti yang tiba di rumah tidak melihat kedua putrinya. Suara panggilannya tak ada yang menjawab. Yanti lebih kaget lagi ketika masuk ke dalam rumah. Bercak darah tercecer di rumahnya. Kok ada bercak darah? Pak, tolong Pak. Bapak cepat pulang. Ini loh, Fani sama Clara ini nggak ada di rumah. Terus ini lantai ada bercak darahnya, Pak. Apa? Fani sama Kala nggak ada di rumah? Ya Allah. Manto bergegas pulang menyusul Yanti. Pak, Fani sama Clara nggak ada, Pak. Di rumah, Manto mendapati suasana horor, apalagi saat mengarah ke sumur yang ada di bagian belakang rumah. Ah? Ya ampun! Bagaimana, Pak? Mohon maaf, Pak, Bu. Kami turut berduka cita. Setelah kami periksa, kami menduga kedua anak Ibu sudah meninggal dan jasadnya berada dalam sumur itu. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Manto dan istri meminta polisi mengungkap pelaku yang tega menghabisi Clara dan Fani. Tak butuh waktu lama, jajaran kepolisian Polresta Sidoarjo menangkap Heru Erwanto. Pelaku yang tega membunuh kakak beradik Dira Fani Anjani dan Dea Clara. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membunuh lantaran ia sakit hati dengan ungkapan kata dari ibu korban. Ia juga kecewa rasa suka kepada anaknya tak terbalas. Saya rebut pisaunya, lalu saya terus saya tarik-tarikan pisau, terus kena leher adiknya, kan teriak-teriak, terus saya bungkam itu mulutnya, terus itu helmnya. Saudara menyesal nggak dengan apa yang saudara lakukan? Iya Pak, menyesal Pak. Motifnya bisa dibilang ada cinta bertepuk tangan juga ini. Kemudian juga masalah ingin memiliki barang karena waktu ini handphone sama laptopnya sempat dibawa seperti itu. Nah, kita ditolak terus kemudian bertindak. Setelah menjalani proses sidang pada Kamis 22 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Heru Erwanto.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.